Shalom, jumpa lagi dalam perenungan. Hal-hal negatif adalah sangat membangun. Hari ini, Selasa 8 April 2025. Di kisah renungan negatif yang membangun, telah saya paparkan bahwa Alkitab mengajarkan kita harus mengeluh. Jangan mengikuti cara dunia dengan motivatornya bahwa kita harus kuat, kita harus mampu, kita harus menunjukkan bahwa kita tidak lemah, kita harus, padahal hati nurani jiwa Anda menjerit. Di manakah engkau ya Allah? Apakah engkau ada? Seperti doa Asaf. Pada saat Asaf ingin membuat keputusan hidup suci yang menyesakkan dia karena dia melihat banyak orang bebal, banyak orang curang, banyak orang yang menghujat, banyak orang yang menghina Yahweh-nya. Hidup subur, hidup aman, hidup bergelimpangan dengan kenyamanan, dan Asaf belajar taat hidup suci, tetapi dalam keadaan yang menderita. Menderita secara fisik tidak dicatatkan, tapi menderita secara batin. Berapa lama lagikah ya Tuhan? Pada saat Asaf sudah sampai pada titik memberontak dalam kehidupan sucinya di hadapan Allahnya, dia memutuskan akan mengikuti cara-cara para bebal, para pendosa yang hidup aman, hidup makmur, hidup bergelimpangan dengan kenyamanan, padahal mereka semua jahat di mata manusia Kristen dan di mata Allah mereka, Allah Yahweh, Allah Asaf. Pada saat Asaf hampir mengikuti cara-cara mereka, karena walaupun Asaf hidup suci, tetapi mengapa dia tidak mendapatkan kenyamanan seperti orang-orang bebal itu? Di seri kedua, kalau Anda seorang Kristen dan mengikuti cara motivator dunia, Anda harus kuat, Anda harus tidak boleh mengeluh di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Anda bukan menjalankan akan firman Tuhan berdasarkan Ayub 10 ayat 18. Simak di seri pertama saya. Di seri kedua ini saya ingin mengungkapkan manusia yang jatuh dalam dosa, mewarisin akan dosa asal dari Adam dan Hawa. Mengapa bayi lahir harus nangis? Kalau bayi lahir dan tidak nangis, maka matilah bayi itu. Bukankah ilmu kedokteran mengatakan demikian? Jika ada jabang bayi yang baru lahir dan tidak nangis, maka si jabang bayi itu dibalik kepalanya, di bawah kakinya, di atas, dibiarkan ditepuk-tepuk pantatnya supaya bayi itu nangis. Mengapa nangis adalah ciri sebuah kehidupan walaupun hidup lahir dalam keberdosaan? Ada teori yang mengatakan bayi mati maka dia masuk surga. Dalam perspektif Alkitab yang benar, bayi mati mengandung dosa asal. Maka dalam hikmat dan pemikiran yang ada di dalam otak saya, bayi lahir mati pasti masuk neraka. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan orang diselamatkan karena mendengar kabar baik. Jika orang yang tidak pernah mendengarkan kabar baik mati, maka dia mati dalam keberdosaan, dosa asal dari leluhur mereka, dari leluhur
atau nenek moyang Adam dan Hawanya si jabang bayi ini? Adakah jabang bayi manusia yang bukan merupakan keturunan Adam dan Hawa? Dalil pertama, jika Anda setuju dengan saya, maka dalil kedua, renungkanlah. Anda harus mengeluh di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Mengapa harus mengeluh di hadapan sesama manusia? Untuk menunjukkan bahwa Anda orang lemah, Anda orang yang tidak berdaya, Anda orang yang perlu dikasihani oleh sesama orang yang merasa dia sudah nyaman, merasa dia sudah bisa diberkati orang oleh Tuhan, dan saatnya Anda yang mengeluh mendapatkan uluran bantuan tangan orang-orang yang merasa sukses. Itu adalah hal yang pasti terjadi kalau Anda mengeluh. Di dalam kitab suci mengatakan, jika ada seseorang yang terus-menerus datang kepada sang raja atau hakim menuntut keadilan, maka si raja itu atau hakim itu tidak mendengarkannya. Maka si ibu itu datang lagi, dan datang lagi. Sampai si raja atau penguasa ini mengatakan, ya sudah, aku akan mengabulkan permohonannya dia, supaya dia tidak mengganggu aku lagi. Anda mengatakan ini bukan firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan Anda orang Kristen, saya tantang untuk membuka Alkitab. Kalau tidak menemukan, maka Anda bukan orang Kristen. Kalau Anda menemukan, maka disitulah Roh Kudus bekerja. Bahwa kita harus mengeluh. Dan mengeluh kepada orang yang merasa berkuasa. Supaya apa? Supaya orang yang berkuasa akan dengan terpaksa atau dengan sukacita rela hati membantu Anda. Kalau Anda tidak mengeluh, bagaimanakah orang yang di atas Anda mengetahui bahwa Anda perlu pertolongan? Coba pikir kata Cak Lontong. Darah Yesus sangat berkuasa untuk membayar semua keluh kesah Anda. Kalau Anda berpikir berkeluh kesah kepada penguasa dunia, maka batas pemberian penguasa dunia kepada Anda sangatlah limited. Tapi kalau darah Yesus unlimited berdasarkan cara dan waktu Yesus sendiri, maka Anda yang berdilema dalam kehidupan harus mengeluh. Motivator dunia mengatakan, kalau Anda mengeluh, maka Anda tidak beriman. Itu adalah bohong adanya. Iblis mempergunakan kitab suci untuk menjatuhkan kita, bukan? Si ular, iblis yang dalam wujud ular mengatakan, semua buah di taman ini boleh kamu makan. Itu kata iblis mengutip ayat Alkitab yang mengatakan, semua buah di taman ini boleh kamu makan, asal jangan buah di pohon, asal jangan buah di tengah-tengah taman ini adalah buah pengetahuan. Jadi semua yang baik terdengar, semua yang rasanya sedap didengar, hati-hati kalau itu tidak berdasarkan dari firman Allah sendiri, dipelintir oleh iblis, maka menangislah di hadapan manusia, supaya Anda tahu bahwa manusia lain yang mendengarkan dan merasa hebat akan membantu Anda. Anda jangan munafik, merasa kuat, apalagi Anda merasa kuat di hadapan Tuhan, dan seolah-olah Anda bisa mengatasi, padahal hati Anda, jiwa Anda menangis. Di seri ketiga ada sebuah rahasia. Pujian adalah menjebak, hinaan adalah membangun Anda. Sampai jumpa di renungan seri ketiga. Tuhan Yesus memberkati.